Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu tidak ketinggalan kisah seram berikutnya. Malam itu, aku melihat anak kecil melintas di lorong, tapi langkahnya tak berbunyi. Kakinya tidak menapak lantai sama sekali, hanya melayang perlahan, seperti bayangan yang tersesat mencari arah pulang. Aku berdiri terpaku, menahan napas. Rambut anak itu kusut, dan bajunya tampak basah seperti habis terendam air sungai. Saat ia berhenti, tubuhnya tidak bergerak. Namun suhunya terasa menusuk udara di sekitarnya, membuat seluruh lorong berubah sedingin kuburan terbuka. Ketika aku mencoba memanggilnya dengan suara pelan, anak itu menoleh perlahan, sangat perlahan, hingga terdengar sendi leher yang tidak seharusnya ada pada seorang anak. Namun wajahnya tetap tidak terlihat, seolah tertutup kabut gelap yang menahan dirinya dari dunia manusia. Aku mundur beberapa langkah, namun ruangan terasa makin sempit. Bayangan anak itu memanjang ke arahku, lebih cepat daripada tubuhnya. Bayangan itu merayap di lantai seperti tangan seseorang yang memohon pertolongan terakhir sebelum tenggelam. Tiba-tiba terdengar suara erangan pelan, tapi bukan dari mulut anak itu. Suara itu seperti berasal dari dasar sungai berat, serak, patah-patah, seolah seseorang menangis memanggil anaknya yang tak pernah kembali ke permukaan. Ketika lampu lorong berkedip, aku melihat sesuatu di belakangnya. Bayangan siluet perempuan bergaun putih, kompeng camping, mengikuti dari kejauhan. Tubuhnya membungkuk, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah, dan tangannya gemetar seperti menahan tangis. Anak itu tiba-tiba berhenti, lalu memutar tubuhnya ke arahku tanpa menggerakkan kaki, seolah gravitasi baginya hanyalah konsep yang tidak berlaku. Aku bisa melihat tetesan air jatuh dari ujung bajunya, tapi tidak ada suara cipratan sama sekali. Saat aku hendak berbalik untuk lari, ruangan seolah berubah jauh lebih panjang. Langkahku menjadi berat, dan udara kian lembab. Di belakangku terdengar bisikan lirih perempuan dewasa, seperti memanggil nama anak itu dengan suara sedih yang merobek hati. Keheningan digantikan oleh isak tangis yang menggema di seluruh lorong. Aku tahu legenda La Llorona, ibu yang kehilangan anaknya dan terus mencarinya sambil menangis. Namun malam itu, aku tidak pernah membayangkan tangis itu terdengar begitu nyata dan begitu dekat. Anak itu melayang mendekat, lebih cepat dari sebelumnya. Ia mengangkat wajahnya, menampilkan mata kosong seperti dua lubang gelap yang tidak memantulkan cahaya. Dan dari balik dirinya, suara perempuan itu berteriak memanggil sesuatu, suara yang membuat jantungku serasa diremas hingga hampir berhenti. Aku mencoba menjauh, tapi bayangan anak itu justru mengikuti, memanjang seperti ditarik sesuatu dari dimensi lain. Semakin aku mundur, semakin dingin udara di sekitarku, seolah lorong itu berubah menjadi tepian sungai gelap, tempat Roro tersesat menunggu dipanggil kembali. Saat aku menoleh cepat, perempuan bergaun putih itu kini berdiri lebih dekat. Tangannya yang kurus memanjang seperti akar pohon tua, bergerak lambat seakan hendak meraih sesuatu. Rambutnya menutupi wajah, namun dari balik helainya tampak cairan gelap menetes seperti air sungai yang membawa kisah kematian. Suara tangisnya makin jelas, bukan lagi bisikan, kini terdengar seperti seseorang yang memohon dikembalikan apa yang pernah diambil darinya. Suara itu menggema di dinding, membuat setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang sulit dibedakan dari kenyataan. Anak itu berhenti
tepat di depan pintu keluar lorong, menghalangiku untuk lari. Tubuhnya sedikit bergetar seperti menahan ketakutan. Namun anehnya, ia tidak memandangku, ya, menatap ke belakang, seakan takut pada sosok perempuan yang perlahan mendekat dengan langkah berat. Tiba-tiba, lampu lorong mati sepenuhnya. Gelap total, hanya suara tetesan air yang terdengar jatuh satu persatu. Ritmenya seperti napas putus dari seseorang yang sedang menahan jeritan. Dalam kegelapan itu, aku bisa merasakan kehadiran mereka semakin dekat. Terlalu dekat. Ketika lampu menyala kembali, sosok anak itu sudah berada tepat di depanku. Jaraknya hanya sejengkal. Wajahnya yang kosong kini menampilkan guratan air mengalir dari mata hitamnya. Meski tidak ada ekspresi, seolah tubuh kecil itu menangis tanpa suara. Aku memundurkan badan, tapi tiba-tiba lorong seakan tertutup kabut tipis yang memutar di sekitarku, menghapus jalan keluar. Dari balik kabut itu, siluet perempuan berteriak. Suaranya menggema seperti berasal dari ruang bawah tanah yang dipenuhi kesedihan berabad-abad. Tangisnya kini terdengar seperti dua suara anak kecil dan perempuan dewasa bergabung menjadi satu. Suara itu mencabik telinga, seakan memaksa siapapun yang mendengarnya untuk ikut merasakan kehilangan yang begitu dalam. Kehilangan yang menghantui hingga ke dunia orang hidup. Anak itu memegang lenganku. Sentuhannya dingin seperti es, namun ringan seperti kabut. Pada sentuhan itu, aku melihat kilasan memori asing. Sungai gelap, arus deras, tangan kecil terlepas dari genggaman, dan teriakan seorang ibu yang tidak pernah sampai ke permukaan. Perempuan itu melayang mendekat, dan untuk pertama kalinya wajahnya terlihat. Kulitnya pucat kebiruan, matanya merah membengkak seperti tidak berhenti menangis selama puluhan tahun. Dan ketika ia membuka mulutnya, aku tahu ia tidak meminta bantuannya, menuntut sesuatu yang telah lama hilang. Aku berusaha menenangkan napas, tapi perempuan itu mengeluarkan suara serak seperti seseorang yang terlalu lama berteriak di dalam air. Setiap langkahnya membuat lantai lorong bergetar halus, seolah bangunan ini ikut merasakan derita yang ia bawa dari dunia kematian. Anak kecil itu menarikku perlahan ke belakang, seakan ingin menjauhkan aku dari perempuan itu. Namun tangan kecilnya bergetar hebat, seperti ia sendiri tidak yakin apakah ia sedang menolongku atau justru menyeretku menuju nasib yang sama seperti dirinya. Dalam tatapan kosong anak itu, aku melihat pantulan perempuan itu mendekat semakin cepat. Rambut panjangnya bergerak seperti hidup, menjulur di lantai, memanjat dinding, bahkan melingkari udara sekitarnya seperti akar yang mencari tubuh baru untuk direnggut. Aku mendengar suara air mengalir, padahal lorong sekolah itu tidak memiliki pipa bocor. Suaranya semakin keras, seperti sungai deras yang menelan seluruh suara lain. Ketika aku menoleh, lantai di belakangku tampak basah, tapi bukan air biasa, lebih gelap, lebih pekat, dan beraroma tanah basah bercampur ironis. Anak itu menatap genangan tersebut, lalu mundur perlahan, seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalamnya. Dan tepat ketika aku memusatkan pandanganku, tangan pucat keluar dari genangan gelap itu, meraih udara seperti seseorang yang mencoba naik ke permukaan setelah lama tenggelam. Perempuan itu berteriak keras. Jeritannya membuat lorong bergetar, membentuk gelombang udara yang membuat telingaku sakit. Teriakan itu tidak hanya meluapkan amarah, tapi seperti memerintahkan sesuatu dari balik genangan gelap agar bangkit
dan menarikku masuk ke dalam. Aku mencoba meraih dinding untuk berdiri, tapi setiap pegangan terasa licin, seperti dilapisi sesuatu yang tak terlihat. Dan ketika aku berhasil berdiri, aku melihat bayangan panjang muncul di belakangku. Bukan bayanganku, tetapi sosok perempuan itu yang kini berada tepat di belakangku. Nafasnya terasa di leherku, dingin dan berat. Ia membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak kupahami, tetapi intonasinya penuh rasa kehilangan yang menusuk. Suara itu mengguncang dadaku, membuatku seolah ikut terseret ke dalam kepedihannya yang tak pernah usai. Tiba-tiba anak kecil itu berlari ke depanku, menghalangi perempuan itu, namun tubuhnya perlahan mengabur, seperti kabut yang tertiup angin. Dia tidak lagi terlihat seperti anak manusia, tapi lebih seperti gema masa lalu yang memudar karena tidak punya tempat untuk kembali. Perempuan itu terhenti, tetapi matanya merahnya kini berubah semakin gelap, seperti jurang tanpa dasar. Ia merentangkan tangannya ke arahku, dan aku melihat di sela jarinya ada tetesan air, bukan air sungai, melainkan air mata yang telah kehilangan makna kecuali satu: mencari pengganti untuk sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Aku merasakan tubuhku kaku, seakan udara di sekitar berubah menjadi beban berat yang menekan seluruh persendianku. Perempuan itu terus mendekat, namun langkahnya tidak terdengar, hanya gesekan kain putih basah yang menyeret lantai, mengisyaratkan kematian yang tenang namun sangat memaksa. Anak kecil itu muncul kembali di ujung lorong. Walau tubuhnya semakin transparan, ia mengangkat kedua tangannya, mencoba menghalangi perempuan itu. Meski hanya berupa bayangan samar, ada keberanian dalam sorot matanya, seolah ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan wanita yang sama. Perempuan itu berhenti, menatap anak kecil itu dengan kemarahan yang dingin, dan dari tatapan itu aku melihat sekilas bayangan tragedi lama. Sungai gelap, sesuatu hanyut, teriakan seorang ibu yang kehilangan. Seolah lorong ini, walau jauh dari sungai manapun, menyimpan gema cerita itu. Suara tetesan air menggema di seluruh lorong, tapi bukan air dari langit-langit. Tetesan itu berasal dari tubuh perempuan itu sendiri. Setiap tetes menghasilkan genangan kecil yang terus membesar, mengalir menuju kakiku, membuat lantai seolah berubah menjadi permukaan sungai yang siap menelan apa saja. Aku mencoba mundur, tetapi genangan itu bergerak seperti mengikuti langkahku. Di dalam bayangannya, aku melihat wajah-wajah samar anak-anak yang menangis. Sebagian memanggil seseorang, sebagian tenggelam lebih dalam. Mereka seperti memintaku untuk tidak menatap lebih jauh. Tiba-tiba, perempuan itu merentangkan tangannya ke anak kecil itu, bukan lagi ke arahku. Tatapan merahnya berubah menjadi penuh duka, seolah ia melihat hantu masa lalunya sendiri. Suaranya melemah saat ia memanggil sesuatu, mungkin sebuah nama yang hilang tertelan sungai. Anak itu menatapnya balik, tapi kali ini tanpa rasa takut. Tubuh kecilnya memudar makin cepat, berubah menjadi cahaya redup yang menyinari lorong. Dan cahaya itu justru membuat perempuan tersebut tampak semakin rapuh, seperti bayangan yang kehilangan pijakan. Perempuan itu berlutut, meraih udara kosong di tempat anak itu berdiri. Jeritan panjang pecah lagi, tetapi bukan jeritan marah, lebih seperti suara seseorang yang akhirnya menyadari bahwa penantian panjangnya sia-sia. Genangan air di sekitar kaki kami mereda, perlahan menghilang seperti kabut. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Tidak ada ancaman di sana, hanya kesedihan.
Tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan kabut putih, terbawa angin dingin yang menyapu lorong. Dalam beberapa detik, sosok itu menghilang sepenuhnya, menyisakan keheningan yang menusuk. Lorong kembali normal, namun suaranya, tatapannya, dan cahaya anak kecil itu masih terukir di pikiranku. Aku menyadari satu hal, beberapa arwah tidak ingin menakut-nakuti. Mereka hanyalah cerita yang tidak pernah selesai, luka yang tidak pernah ditutup, dan cinta yang tidak pernah sempat kembali. Kadang, ketakutan terbesar bukan hantu yang muncul, melainkan kisah tragis yang mereka tinggalkan di belakangnya.